Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Bersiaplah. Celestial Tiger kembali menanggalkan jubah di atasnya dan retakan muncul dengan mata di dalamnya. Para penonton tidak punya pilihan selain menjauh dari medan perang lagi. Mereka telah menyaksikan kekuatan mata Maha Tahu. Mereka yang terkena dampak trauma oleh peristiwa itu. Bahkan para iblis terbaik di sini kesulitan menghadapinya karena kegagalannya sekarang sudah cukup mengesankan. Berdengung, mata yang tak terhitung banyaknya terbuka dan memancarkan sinarnya ke arah Jian Qingzu. Mata yang paling besar juga terbuka dan memancarkan sinar yang lebih cemerlang dari apapun. Kecerahannya membuat seluruh dunia tampak gelap, fenomena yang sangat menarik. Ini karena mereka mulai menyerap semua cahaya lain sehingga mereka menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa di wilayah tersebut. Ledakan, sinar yang diperkuat dapat menghancurkan dunia seperti kertas. Pekik, Jian Qingzu menyerang dengan pedangnya, melepaskan nyanyian Phoenix. Tebasan itu disertai dengan banyak sekali dao, mengubah struktur dasar segala sesuatu yang dilaluinya menggunakan hukum dao. Pedang itu bergoyang maju mundur seperti mengomel di pohon willow. Seekor burung Phoenix terlihat terbang di sekitar pedang, mampu mengubah kosmos. Slash yang terlahir dari pohon willow. Dia meraung dan burung Phoenix itu menjerit di sampingnya, siap menawarkan jasanya. Ia mengembangkan sayapnya dan melepaskan api neraka bersama dengan ribuan dao untuk menghentikan datangnya sinar cahaya. Dunia berguncang saat kekuatan kedua diluncurkan. Upaya gabungan dari api neraka dan pedang dao benar-benar menghentikan sinar cemerlang itu. Mereka menciptakan penghalang abadi yang terdiri dari dao dan hukum duniawi tanpa celah yang bisa dibicarakan. Gemuruh, sinar-sinar itu harus langsung menerobos, mengakibatkan ledakan terus-menerus. Bahkan sinar yang menembus semuanya tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Dia berhenti, dia benar-benar berhenti. Seorang penonton berteriak setelah melihat dia akhirnya mampu menghentikan blok balok itu. Apakah ini kekuatan garis keturunan burung Phoenix? Kerumunan itu terguncang karena hukum penguasaan dao rahasia dihentikan. Ini bukanlah akhir. Celestial Tiger terus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyalurkan sinar-sinar itu untuk serangan yang tak ada habisnya. Ini masih belum cukup untuk menembus penghalang dao yang berapi-api. Vitalitas dan energinya terkuras habis karena teknik ini membutuhkan energi kekacauan dan kekuatan dao yang sangat besar. Butiran keringat terbentuk di dahi dan pancaran sinarnya melemah. Angin lembut, pedang roh. Dia menyebutkan nama gerakan selanjutnya. Saat dia mengangkat dan mencekik lehernya, burung Phoenix itu juga menutup sayapnya dan menghilang dari pandangan bersama apinya. Tebasan ini lembut dan tampak tak berdaya. Namun, tebasan ini dapat memotong yin dan yang seiring dengan siklus putaran. Para penonton merasakan diri mereka terpotong menjadi dua bagian dan membekukan ketakutan. Aktifkan, kenaikan naga. Celestial Tiger merasakan bahaya yang mematikan dan menusukkan tombak tiraninya lagi. Seekor naga energi melesat ke atas dan menghancurkan kubah langit. Klang, semuanya terhenti di detik berikutnya. Akibatnya, kemacetan menjadi beku, bahkan angin pun berhenti bertiup. Tebasan itu memenggal kepala naga itu dan memotong tombak kesayangan Celestial Tiger. Tebasan itu juga bisa membelahnya menjadi dua bagian, tetapi berhenti tepat setelah mengenai rambutnya. Tidak ada yang bisa berkata apa-apa, terutama anggota Dragon. Celestial Tiger telah kalah dalam satu tebasan ini dan diberi belas kasihan. Pemenang di antara kedua jenius itu jelas, Jian Qingzu sekarang menjadi nomor satu setelah evolusi garis keturunannya. Aku kalah. Celestial Tiger pucat dan hancur. Meskipun demikian, ia menenangkan diri dan berkata, kau bisa menyelesaikannya sekarang. Ia tidak memohon untuk hidupnya setelah kalah dan menerima hasilnya. Klang, Qingzu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan menenangkan kepalanya, kau berjanji akan berjanji padaku. Aku hanya menang dengan satu gerakan karena keberuntungan. Meskipun hatinya rendah, semua orang tahu bahwa Celestial Tiger tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Qingzu yang baru berevolusi. Saya menerima kekalahan ini dengan sepenuh hati. Anda dapat melanjutkan, saudari muda. Celestial Tiger membungkuk sedikit dan pergi tanpa henti.
Para anggota Dragon saling bertukar pandang dan pergi, tidak ada yang berani berhenti lagi. Pertarungan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar menentukan siapa jenius nomor satu di antara para naga. Jian Qingzu tampaknya memperoleh garis keturunan burung Phoenix, sesuatu dengan potensi yang tak tertandingi. Jika dia dapat mengolah garis keturunan ini hingga ke puncak, dia pasti bisa menjadi dewa iblis. Hal ini membuat banyak orang berpikir tentang eksistensi naga yang terkuat, Dewa Ekor 9. Selama beberapa era sejak kemunculannya, naga belum pernah menghasilkan makhluk yang serupa. Bahkan jika Jian Qingzu tidak akan menjadi penguasa Dao, hal itu tetap tidak mengurangi pentingnya dia bagi Dragon. Terlebih lagi, Dewa Ekor 9 juga hilang. Siapa yang tahu apakah dia masih hidup? Jika Qingzu bisa menjadi dewa iblis di masa depan, dia akan mampu mengisi kekosongan dan membuat naga lebih kuat. Jadi, meskipun banyak dari mereka yang mengkritik tindakannya sebelumnya, mereka tidak berani mengatakan apapun sekarang. Bahkan para senior iblis terbaik pun tidak dapat berbicara. Jika garis keturunannya benar-benar Phoenix, apa yang akan terjadi setelah mencapai kesempurnaan? Tanya orang luar, bukankah itu yang dimiliki oleh Secret Luan? Garis keturunannya berevolusi dan mencapai tingkat Phoenix, saya tidak begitu yakin tentang bagian penyelesaiannya. Seorang leluhur memuji. Secret Luan adalah leluhur Jian yang tak bersaing yang mampu bersaing dengan para penguasa Dao meskipun bukan salah satunya. Jian bangkit di bawah kepemimpinannya dan memperoleh fondasi yang abadi. Klan ini menjadi klan terkuat di Dragon dan berkuasa dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, ia masih memiliki posisi yang berpengaruh selain mengendalikan Phoenix Ground. Hal ini terutama karena warisan suci Luan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa evolusi garis keturunannya terjadi setelah usaha seumur hidup. Sedangkan untuk Jian Qingzu, dia memperolehnya saat masih muda. Jadi, tidak mungkin melampaui leluhurnya. Persaingan antara Dragon dan Lion's Roar bukanlah rahasia. Namun, banyak yang mengira bahwa Dragon masih kekurangan sesuatu. Munculnya Dewa Iblis baru mungkin akan memperpendek jarak tersebut. Naga harus memiliki murid seperti dia di lingkungannya. Seorang tetua agung dari klan lain berkata dengan lembut. Kenyataannya, para ahli iblis merasakan hal yang sama terhadap Jian Qingzu. Menurut pendapat semua orang, kecuali dia telah melakukan dosa yang tak termaafkan, mereka harus melakukan segalanya untuk menyelamatkan situasi. Dewa iblis masa depan dapat membawa naga ke tingkat berikutnya. Adapun Jian Qingzu, dia dan Li Qiye memasuki desa karena tidak ada orang lain yang mencoba menghentikan mereka. Saat kepadatan mulai menipis, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Bangsawan muda, hidupku adalah milikmu. Aku akan melompat ke dalam kuali yang mendidih jika kau menginginkannya." Hadiah itu sungguh tak ternilai harganya dan mengubah nasibnya sepenuhnya, oleh karena itu ia sangat bersyukur. Yang terpenting, ia cukup berani untuk memahami maknanya. Li Qiye mampu dengan santai memberikan kesempatan yang mengubah nasib ini. Kerumunan berasumsi bahwa dia sudah hampir mengalami evolusi. Mereka sama sekali tidak dapat menyaksikan proses internalnya. Namun, dia tahu apa yang terjadi di dalam tubuhnya tetap ada. Karunia-nya adalah sesuatu yang telah lama dicari oleh klan mereka. Hanya satu leluhur yang berhasil, Secret Luan. Kemampuannya melakukan hal itu lebih menakjubkan daripada bakat luar biasa itu sendiri. Hadiahku adalah satu hal, tapi seberapa jauh kau melangkah, itu terserah padamu. Li Qiye berkata, tidak ada orang lain yang dapat menikmati jalan ini. Saya mengerti, saya akan berlatih tanpa rasa puas diri dan menyempurnakan garis keturunan ini, katanya dengan penuh hormat. Jika itu saja yang akan kamu lakukan, itu agak kurang ambisius. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia terkejut mendengarnya dan bertanya, dapatkah Anda menjelaskan lebih lanjut, bangsawan muda? Dari sudut pandangnya, menjadi iblis besar seperti leluhurnya sudah cukup menakjubkan. Di masa lalu, dia adalah seorang naga jenius, tetapi bakatnya tidak dianggap sebagai yang tertinggi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa iblis. Ada banyak jenius seperti dia dalam sejarah panjang Dragon. Namun, dengan keturunan barunya, menjadi dewa iblis bukanlah hal yang terlalu sulit. Ini membuatnya menjadi seorang jenius yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, tujuan selanjutnya adalah menyempurnakan garis keturunan ini dan menjadi eksistensi puncak.
Anehnya, ini sepertinya tidak cukup bagi Li Qiye. Apa yang kuberikan padamu? Li Qiye menatapnya. Dia langsung menjawab, kamu memberiku evolusi garis keturunan, dari Luan Biru menjadi garis keturunan Phoenix. Evolusi garis keturunan bersifat pelengkap. Dia tersenyum, misalnya, mempelajari seni dan teknik agama Buddha merupakan pelengkap bagi agama Buddha, hanya merupakan hasil sampingan dari proses tersebut. Hanya hasil sampingan. Dia kembali tercengang. Evolusi garis keturunan mungkin akan menjadi pencapaian puncaknya, warisan yang menentukan dalam hidupnya. Sekarang, menurutnya itu hanya produk sampingan. Kau, bangsawan muda, apa yang kau berikan padaku? Mohon maaf atas permintaanku dan berilah aku petunjuk. Ia berkeringat dingin karena ia merasa penilaiannya tidak akurat. Dia tidak mengerti arti sebenarnya dari hadiah itu. Apa yang kuberikan padamu adalah anugerah bawaan dari burung Phoenix. Jelasnya, apa itu? Aku belum pernah mendengar sebelumnya, bangsawan muda. Dia bertanya lagi, bukan salahmu, dunia belum pernah melihat burung Phoenix sebelumnya, apalagi mengenalnya lebih jauh. Dia tersedak. Jadi, apa sebenarnya bakat bawaan ini? Tanyanya lagi, binatang suci tidak ada di dunia ini jadi kamu belum pernah melihatnya, katanya. Ya, naga dan burung Phoenix sejati. Dia pernah mendengar tentang binatang suci sebelumnya. Ada beberapa nama untuk mereka, naga, burung Phoenix, kunpeng, dan masih banyak lagi. Kita tidak melihat mereka di Eight Desoles, tetapi mereka ada di sekitar kita. Menurutmu dari mana kekuatan mereka berasal? Garis keturunan mereka. Dia melontarkan jawaban yang paling jelas sebelum mengukur dirinya sendiri, maksudmu bakat bawaan mereka. Dia mengangguk dan berkata, itulah salah satu cara untuk mengungkapkan ketika kita berbicara tentang sumbernya. Jadi, anugerah bawaan burung Phoenix adalah, gumamnya. Itu adalah kelahiran kembali. Itu tidak terbatas pada garis keturunan, itu akan berfungsi sebagai sumber dao dan kekuatanmu. Dia menjelaskan lebih lanjut. Jadi, anugerah bawaan ini lebih besar dari garis keturunan. Dia tampaknya semakin mengerti. Kekuatan garis keturunan berasal dari bakat bawaan ini. Itu adalah segalanya, sumber dari apa yang dianggap sebagai burung Phoenix. Jika Anda hanya mempelajari garis keturunan pencapaian agung, itu akan menjadi tingkat pengetahuan yang dangkal. Dia mengangguk. Dangkal, dia bertanya setelah mendengar ini. Garis keturunan kesempurnaan agung saja sudah cukup untuk menjadikannya dewa iblis yang tak tertandingi. Bagaimana ini bisa dangkal? Apa hasil yang akan didapat jika benar-benar mempelajari anugerah tersebut secara total? Tanyanya, aku yakin kau belum pernah bertemu dengan binatang suci. Dia mengemukakan hal ini. Tidak, dia menggelengkan kepalanya, saya rasa belum pernah ada yang melihatnya sebelumnya. Mereka dianggap sebagai binatang terkuat, jauh di luar jangkauan dunia ini. Bisakah Anda membayangkan betapa kuatnya mereka? Jelasnya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia jawab karena kurangnya pengetahuan. Namun, tampaknya hanya memperoleh garis keturunan saja sudah cukup luar biasa. Nenek moyang mereka telah mencapai banyak hal dengan memperoleh garis keturunan Phoenix. Bagaimana dengan binatang suci yang sebenarnya dengan semua persenjataannya yang siap? Mereka pasti tak terpecahkan, katanya. Ia terkekeh sambil terkekeh, hadiah bawaan itu ada di pikiranmu, harta karun yang menunggu untuk digali. Kau tidak perlu fokus pada hal lain, ini saja sudah cukup. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa garis keturunan Phoenix-nya saat ini tidak layak untuk dibanggakan. Itu baru dimulai, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh di masa depan. Merupakan berkah dari 3 kehidupan untuk menerima anugerahmu, bangsawan muda. Ia bersujud, berpikir bahwa kata-kata tidak cukup untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Dia menerima anggukan agungnya dan berkata, saya memberdayakan mereka yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan, mereka memungkinkan seseorang mencapai dao. Bakat dan kekuatan saja tidak mengangkat seseorang di atas yang lain. Dia mengingat arahnya dan menuntunnya ke desa yang hanya memiliki beberapa lusin rumah tangga. Pasti ada banyak desa seperti itu di sekitar kota iblis. Mereka berjalan berkeliling dan mencari burung pegar kuno di rumah-rumah. Anehnya, penduduk desa tidak merasa terkejut dengan kehadiran wanita suci mereka. Mereka acuh tak acuh terhadapnya. Itu karena para manusia ini telah melihat iblis dan murid-murid naga sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu apapun tentang burung pegar kuno.
Maka, keduanya mencari ke seluruh desa namun tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Ayah yakin kita bisa dipasang di sini. Qingzu berpikir, coba metodenya. Li Qiye tersenyum dan tidak terburu-buru sama sekali. Qingzu lalu teringat nasihat Raja Monyet, ikutilah koko ayam jantan. Saya akan mencobanya. Dia duduk dalam posisi dan fokus. Dia memasuki kondisi zen dan semuanya menjadi sunyi. Adapun Li Qiye, dia menutup matanya dengan seringai di wajahnya, dia tidak peduli apakah mereka dapat menemukan burung pegar kuno atau tidak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia mendengar suara gagak. Suara itu tidak terdengar dari pendengaran, melainkan dari pikiran. Di sana, dia berdiri dan menunjuk ke sana. Kalau begitu, mari kita lihat. Dia membuka matanya dan setuju. Tiba-tiba, perang mengganggu mereka. Bunyinya tidak terlalu keras, tetapi semua orang di kota itu dapat mendengarnya. Qingzu menatap ke arah kota dan menjadi terkejut. Murid-murid yang lain merasakan hal yang sama dan menghentikan tugas mereka. Itu adalah panggilan yang terompet. Mereka menenangkan diri dan menilai situasi. Ini adalah tanduk unik bagi naga. Tujuannya adalah untuk memanggil semua pengikut di sekitar. Mereka diminta untuk berlari kembali terlepas dari misi mereka saat ini. Apa yang terjadi? Pertanyaan ini ada di benak semua orang. Sudah puluhan tahun sejak panggilan terakhir, kata seorang pakar. Apakah kita sedang diserang? Seorang junior bertanya-tanya untuk mendapatkan informasi. Namun, tampaknya hal itu tidak terjadi. Naga memanggil kembali anggotanya. Orang luar juga memperhatikan hal ini. Sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Seorang murid berkata sambil berlari kembali ke sekte. Jian Qingzu juga tergerak karena sudah beberapa dekade berlalu. Bagi konferensi Dragon, hanya invasi besar-besaran atau krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memerlukan pemanggilan ini. Misalnya, kematian leluhur atau pengobatan master sekte baru. Keraguan muncul karena saat ini tidak sejalan dengan sekte tersebut. Namun, dia masih menjadi anggota Dragon dan akan mendukungnya jika diperlukan. Saat para pengikutnya berspekulasi sambil berlari kembali, trompet perang lainnya berbunyi bersamaan dengan genderang. Lampu-lampu muncul di antara tiga cabang dan kota pun menjadi terang. Ini terasa lebih seperti perayaan daripada apapun. Tunggu, ini sesuatu yang bagus. Para pengembara menjadi penasaran setelah mereka melihat spanduk dan lentera berwarna-warni. Seorang tamu terhormat akan datang. Seseorang menyebarkan pesan ini. Semua orang langsung penasaran. Cabang ketiga bekerja sama untuk penerimaan. Ini sungguh mengejutkan. Mengingat status dan kekuatan naga saat ini, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk perawatan ini. Master Sekte biasanya hanya dilayani oleh satu cabang pada satu waktu. Bahkan Raja Lions Roar tidak layak mendapatkan perawatan ini. Siapa dia? Orang luar menjadi penasaran. Seorang guru utama akan datang. Bahkan para murid dari naga tidak dapat menemukan penjelasannya. Menurutku, itu pasti Raja Lions Roar, kata seorang terampil tua. Menurutku tidak. Tokoh besar dari True Immortal, 3000 Dao, atau Central Ground lebih mungkin. Saya yakin Dragon adalah orang luar biasa yang telah berusaha keras untuk menyambut tamu. Itulah konteksnya. Dragon, salah satu sekte terkuat di Eastern Desoles, telah menjamu banyak master papan atas sebelumnya. Leluhur biasa tidak dapat menikmati perlakuan seperti ini. Jian Qingzu menghela napas lega setelah melihat ini. Dia tidak perlu khawatir karena tidak ada penyerang yang menyerang. Di sana, dia melangkah lebih jauh ke dalam desa. Duo itu tiba di sebuah bukit di ujung desa. Bukit itu ditumbuhi pepohonan hijau, namun tidak tampak istimewa. Bukit itu tidak memiliki spiritualitas dan penampilan yang mengesankan. Namun, dia melihat sebuah gubuk tua di atasnya. Entah sudah berapa tahun gubuk itu berdiri di sana, tidak ada kuncinya dan berderit karena angin. Dia masuk dan tidak melihat siapapun, hanya tungku dapur yang terbuat dari tanah liat. Dia kembali keluar dan beberapa melihat ekor ayam. Ada yang mencari makan di rumputan, ada yang beristirahat di bawah naungan pohon, ada pula yang sekadar bermain-main. Mereka benar-benar bersenang-senang. Tidak ada seorang pun di sini. Dia melepaskan niat sucinya ke seluruh bukit dan tidak dapat menemukan siapapun. Tapi ini tempat yang tepat. Meski kecewa, dia tetap tidak menyerah dan mencoba mencari lagi. Aku yakin ini adalah tempat yang tepat. Raja Monyet dan ayahnya telah membimbingnya ke desa ini. Phoenix Ground sedang dalam krisis. Saya
Anggota Jian, dengan hormat meminta audiensi, leluhur. Dia berlutut dan membungkuk ke empat arah. Dia yakin bahwa lelaki itu ada di desa dan sedang menonton. Dia hanya tidak ingin berinteraksi dengan mereka. Itu sama sekali bukan kejadian langka. Sebagian besar leluhur dimakamkan di sekte tersebut, hanya orang-orang penting yang bisa datang mengunjungi mereka. Namun, beberapa orang berkeliaran bebas di sekte tersebut dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Bahkan anggota sekte yang terkuat pun tidak tahu apa-apa. Misalnya, hal ini terjadi pada Dewa Ekor 9. Naga telah kehilangan kontak sepenuhnya. Untungnya, 3 iblis kuno tidak begitu sulit ditemukan. Para Raja Iblis masih mengetahui keberadaan mereka saat ini. Masalahnya adalah apakah burung pegar kuno akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan para pengikutnya. Leluhur, mohon izinkan aku bertemu denganmu. King Zhu tidak menyerah. Li Qiye akhirnya kehilangan kesabarannya dan berkata, cukup, biarkan aku melakukannya. Ledakan. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan Grand Dao. Hukum terwujud di telapak tangan saat dia meraih seekor ayam jantan yang duduk di atas dahan pohon. Ledakan. Ayam jantan itu tiba-tiba mengeluarkan 5 cahaya berwarna berbeda. Baiklah, baiklah, berhenti. Ayam jantan itu tiba-tiba berbicara dengan suara kuno. Leluhur. King Zhu segera berlutut lagi. Bangunlah, tidak perlu formalitas. Ayam jantan itu ketegaran. 3 iblis kuno merupakan penguasa terkuat di naga saat ini, membawa Dewa Ekor 9. Satu kekuatan datang dari masing-masing 3 cabang, membentuk keseimbangan kekuatan untuk era sekarang. Burung pegar kuno secara alami berasal dari tanah Phoenix. Beberapa orang percaya bahwa ia berasal dari Jian dan memiliki garis keturunan Luan Biru. Meskipun tidak setingkat burung Phoenix, ia tetap sangat perkasa. Semua itu ternyata adalah rumor palsu. Dia bukan dari keluarga Jian dan juga bukan keturunan dari keturunan burung Phoenix, hanya seekor burung pegar biasa yang lahir di puncak harta karun. Namun, ada garis keturunan kuno yang tersegel di dalam dirinya. Oleh karena itu, seorang leluhur tua dari naga membawa kembali ke Phoenix Ground dan mengajarkannya Dao. Hal ini berlangsung selama beberapa generasi dan garis keturunan burung pegar akhirnya terbangun. Ia menjadi cerdas dan memperoleh bentuk manusia. Dia tidak mengecewakan konstitusi alaminya dan usaha para leluhur iblis, memperkirakannya langsung melonjak dan dia mengalahkan rekan-rekannya. Setelah dia melakukan debut Dao dan meninggalkan Dragon, dia mengalahkan banyak master. Akhirnya, gelarnya menjadi burung pegar kuno, salah satu dari 3 iblis naga kuno. Jian Qingzu pernah mendengar tentang legenda-legendanya sebelumnya. Ia mengira bahwa ia akan memiliki penampilan dan aura yang mengesankan. Misalnya, ayahnya memiliki cahaya ilahi dan menakutkan dengan banyak warna. Namun, leluhur ini tampak seperti ayam jantan biasa, tidak ada vitalitas dan energi yang melonjak. Tak seorang pun dari naga akan mengira bahwa dia adalah nenek moyang kuno mereka, hanya ternak milik penduduk desa. Ini adalah bukti betapa hebatnya burung pegar kuno menyembunyikan auranya. Meskipun demikian, Li Qiye tetap muncul. Masuklah, semuanya. Burung pegar kuno mengundang keduanya kembali ke dalam gubuk. Ayam jantan itu berbicara sambil melangkah maju. Jian Qingzu yang mengikuti di belakang merasa geli. Setelah mereka berada di dalam gubuk, burung pegar kuno menyesuaikan sayapnya dan gubuk itu tiba-tiba berubah posisinya. Begitu Qingzu sadar kembali, dia mendapati mereka berdiri di sebuah puncak dengan awan, kabut, dan energi roh melimpahkan surga. Wah, tempat ini, gumamnya. Itulah rumahku yang sebenarnya, gubuk itu hanya pintu masuk. Kata burung puyuh purba. Tanpa bimbingan burung pegar kuno, Qingzu tidak akan dapat menemukan tempat ini. Puncaknya menyegarkan dan cerah. Angin sepoi-sepoi yang sesekali mengisyaratkan membuatnya terasa menyenangkan dan membawa aroma. Teh yang baru diseduh oleh Ancient Vision. Qingzu buru-buru menuangkan teh untuk Li Qiye dan leluhurnya. Ini adalah mendalam sebagai seorang junior. Tehnya mungkin tidak enak, tapi tolong cicipi saja, Tuan. Ucap burung pegar kuno. Li Qiye tidak menunjukkan keraguan sedikit pun dan menyesapnya. Kemudian dia mengangguk setuju. Keduanya menikmati tehnya sesaat sebelum Qingzu berbicara, leluhur, ayahku di penjara. Aku tahu. Iblis itu memposting lengan bajunya dan berkata, dia hanya kehilangan kebebasannya dan tidak dalam bahaya apapun. Kau tahu, Qingzu terkejut pada awalnya, tetapi sekali lagi, burung pegar kuno masih tinggal di sekte tersebut.
Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengetahui semua yang terjadi di naga. Leluhur, maksudmu kita tidak bisa menyelamatkannya sekarang? Dia benar-benar setia pada sekte dan telah memberikan kontribusi besar selama bertahun-tahun sekarang. Dia tidak melebih-lebihkan prestasinya. Phoenix Ground telah makmur di bawah pemerintahannya tanpa menghadapi bahaya apapun. Bukan masalah besar untuk melepaskannya. Kata burung pegar kuno, Tuan, apa pendapatmu tentang ini? Ini masalah sekte Anda, saya tidak tertarik memberi nasihat. Li Qiye tersenyum dan menyesap tehnya lagi. Leluhur, kamu sudah menemukan semuanya. Tanyanya, jangan menyanjungku, anak kecil. Aku tahu kamu sudah pintar. Setan itu tersenyum kecut. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan konflik ini? Qingzu membungkuk. Penahan Goldbird Monarch telah menciptakan keretakan antara Phoenix Ground dan Dragon. Rupanya Dragon menantang kedaulatannya dan hal ini dapat meningkat kapan saja. Demi mencegah pertumpahan darah yang tidak perlu, Goldbird Monarch rela menempatkan dirinya di dalam rumah, dengan harapan dapat meredakan potensi masalah apapun untuk saat ini. Goldbird memang bijak, hanya saja Peacock akhir-akhir ini terlalu terkenal dan ambisius. Dia ceroboh dan sombong, tidak tahu bahwa selalu ada gunung yang lebih tinggi. Kata burung pegar purba, hanya kebijaksanaan yang dapat menjaga perdamaian. Li Qiye menyela, benar, Tuan, hanya saja Goldbird tidak bisa mempengaruhi Peacock ya. Setan itu tersenyum kecut. Qingzu tahu bahwa burung pegar kuno sangat menghormati ayahnya, mungkin sampai mendukungnya menjadi pemimpin sekte mereka. Hanya saja dia tidak mendukung Peacock. Bakatnya melebihi 3 raja iblis lainnya. Dia memiliki kekuatan, bakat, dan bahkan kontribusi bagi sekte tersebut. Jika Goldbird terpilih sebagai pemimpin sekte, Peacock dan banyak pengikut lainnya tidak akan berlangganan. Terlebih lagi, Dragon Platform tentu saja telah mendukungnya di masa lalu. Semua tentang Merak sangatlah bagus, kecuali kesombongan dan keangkuhan. Iblis itu berkata, sekte ini memiliki harapan besar karena dia adalah orang yang paling mungkin di antara generasi muda untuk menghancurkan banyak dao. Penguasa segudang, tanya Qingzu. Ya, saya rasa Goldbird tidak punya kesempatan. Jawab iblis itu, segudang adalah level di atas Golden. 10 dao awalnya sempurna, maka dari itu disebut emas. Perbedaan antara kedua level ini sangat besar, perbedaan antara 10 dan 10.000. Kebanyakan penguasa tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ini meskipun telah berusaha seumur hidup. Saat ini, Jalan Agung Raja Merak belum berakhir. Ia masih memiliki banyak tahun tersisa, tidak seperti kebanyakan leluhur. Vitalitas mereka melemah, sehingga tidak mampu melemahkan mereka. Di sisi lain, Raja Muda itu masih punya banyak ruang untuk perbaikan. Ada peluang dia untuk mencapai tingkat yang tak terhitung banyaknya atau bahkan tingkat tertinggi. Dia akan hidup lebih lama dari 3 iblis kuno dan akan memangku jabatan ini di kemudian hari. Jabatan Master Sekte hanya, sementara, karena kelebihan-kelebihan ini, para petinggi sangat menghormatinya. Ia menjadi hampir tak tersentuh oleh naga. Jian Qingzu secara alami juga memahami hal ini setelah mendengarkan Ancient Vision. Jadi, sebaiknya kita tinggalkan saja ayahku untuk saat ini. Tanya Qingzu. Dia tidak peduli dengan kontes politik. Dia hanya ingin menyelamatkan ayahnya dan menjaga reputasinya. Ini bukan masalah yang mendesak saat ini. Kata Ancient Vision, membawanya keluar dengan mudah, tetapi itu akan mengecewakan situasi. Dia menggelengkan kepalanya setelah mengatakan ini. Dia kemudian menatap Li Qiye dan bertanya, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Seperti yang sudah kukatakan, aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Aku di sini untuk mengurus masalah dan tidak keberatan membunuh beberapa orang. Li Qiye tersenyum. Burung pegar purba tersenyum kecut, tidak tahu harus berkata apa. Para junior itu buta dan telah menyakitimu. Bisakah kau memaafkan mereka? Tanyanya. Itu hanya burung merak. Bunuh saja dia, bakat tidak ada gunanya jika dia hanya akan membawa masalah bagi sekte. Li Qiye tersenyum. Baiklah. Burung pegar kuno tidak menyangka akan mendapat jawaban yang begitu belak-belakan. Sebagai leluhur kuno, iblis tidak setuju dengan semua yang dilakukan Raja Merak. Meski demikian, ia tetap menganggap Merak sebagai benih yang baik dan pilar masa depan. Namun, Li Qiye benar. Kesombongan dan kesombongan bisa menjadi sumber kehancuran tidak hanya bagi Peacock tetapi juga seluruh Dragon.
Saat ini, dia juga merasa bahwa Li Qiye tidak dapat dihentikan. Mereka atau raksasa lainnya tidak memiliki peluang untuk dihentikan. Burung merak punya masa depan yang terbatas. Aku lebih menyukainya. Li Qiye menunjuk Jian Qingzu. Hanya satu kalimat ini saja sudah mengubah nasib Qingzu. Iblis itu mulai berpikir. Dari segi bakat, Qingzu jelas lebih rendah. Namun, dia telah memperoleh garis keturunan Phoenix yang tak tertandingi. Ini mungkin cukup untuk mempengaruhi alur pemikiran Dragon saat ini. Bunuh dia dan biarkan gadis itu menggantikannya. Li Qiye menyimpulkan. Komentar acuh tak acuh ini terdengar seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Sayangnya, komentar itu memperkirakan kemungkinan kekalahan dan akan mengubah segalanya tentang Dragon. Hanya mereka yang mengerti kekuatan yang tahu bahwa dia tidak main-main. Bagi sekte yang lebih besar, pergantian pemimpin sekte merupakan peristiwa yang monumental. Dalam kasus naga, hal itu memerlukan persetujuan dari banyak leluhur. Keseimbangan kekuatan agak rumit sehingga hal seperti itu tidak akan mudah. Hal ini tidak menghentikan Li Qiye untuk menegaskan dalam mengubah arah masa depan Dragon. Ia harus patuh atau menghadapi kehancuran. Kita tidak boleh. Burung pegar kuno terkejut. Membunuh Peacock akan menciptakan kereta yang tak dapat diperbaiki. Naga akan mengalami kerugian yang serius, karena tidak dapat bangkit dalam jangka waktu yang lama. Tentu saja, ini tidak menjadi masalah bagi Li Qiye. Bangsawan muda, kumohon jangan. Qingzu menimpali. Dia tidak berambisi untuk menggantikan Peacock, satu-satunya tujuannya adalah menyelamatkan ayahnya. Terlebih lagi, dia tidak ingin mendaki jalan yang penuh pertumpahan darah. Dapat dikatakan bahwa menjadi pemimpin suatu sekte berarti menginjak-injak tulang sesama anggota sekte. Saya cukup sabar menghadapi masalah internal sekte Anda. Saya di sini hanya untuk mengambil apa yang saya inginkan, tidak diragukan lagi. Katanya, apa yang Anda inginkan, Tuan? Tanya burung pegar kuno. Selain memasuki area rahasia Tiger Pond, aku juga menginginkan benda yang ditinggalkan oleh leluhurmu di Dragon Platform. Oh, dan istana juga. Pengungkapannya, burung pegar kuno kehilangan kata-kata. Memasuki area rahasia yang dapat diterima. Namun, warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka adalah harta karun utama naga. Mereka tidak akan pernah membaginya dengan orang luar. Terlebih lagi, Li Qiye bahkan menyinggung soal istana. Ini adalah permintaan yang tidak masuk akal. Tuntutan seperti itu dapat dianggap sebagai deklarasi perang. Aku rasa ini akan sulit. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak akan bernegosiasi. Li Qiye menjawab, menegaskan maksudnya. Jika Dragon menolak, dia akan membunuh semua orang. Apapun yang terjadi, Dragon akan menderita kerugian besar. Bangsawan muda, bisakah kau membiarkan para leluhur marah? Kata Qingzu. Ya, ini berkaitan dengan dasar sekte, aku sendiri tidak bisa memutuskan. Tolong beri kami waktu untuk berunding, tidak perlu kekerasan. Ancient Vision menarik napas dalam-dalam, bagaimana dengan ini? Tolong pergi menemui kakek tua dari Tiger Pond bersamaku sehingga kita bisa bernegosiasi. Tentu saja, berdiskusilah sepuasnya. Li Qiye mendengus. Saya tentu bisa memberi lebih banyak waktu. Ketahuilah bahwa kesabaranku terbatas. Begitu kesabaranku habis, jangan mengeluh bahwa aku tidak memberi kesempatan. Li Qiye tersenyum. Sempurna, sempurna. Burung pegar kuno menghela napas lega setelah melihat situasi berubah menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa sesuatu mungkin terjadi di istana, ini adalah peringatan dini. Li Qiye menambahkan, Tuan, tolong jangan ambil istana kami. Jantung burung hantu kuno berdebar kencang. Istana alam iblis, dalam arti tertentu, berfungsi sebagai totem spiritual bagi naga. Jika suatu hari istana itu diambil, itu bisa menjadi tanda fragmentasi sekte tersebut. Nilainya tidak mungkin diukur. Banyak eksistensi terbaik telah mencoba sebelumnya, tetapi karena berbagai alasan, Dragon mampu mempertahankannya di sekte tersebut. Saat ini, dia tidak yakin apakah Li Qiye cukup kuat untuk merebut seluruh istana. Namun, ini adalah berita buruk bagi sekte tersebut. Jika memungkinkan, dia akan berusaha mengerahkan tenaga untuk mencegah Li Qiye melakukannya. Istana itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Leluhurmu sangat beruntung mendapatkannya. Namun, aku tidak perlu membawanya, aku hanya akan melihatnya. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Burung pegar purba merasa jauh lebih baik.
Rasa ingin tahu pun menguasinya. Tuan, Anda benar-benar tahu asal-usulnya. Apa itu? Tanyanya. Ada banyak sekali penjelasan dan catatan mengenai istana tersebut. Sayangnya, tidak ada satu kata pun yang dianggap benar. Istana itu berulang kali disebut sebagai penyebab hubungan antara Feng Qi dan Jiu Bian, yang berakhir pada kehancuran bersama. Para leluhur naga hanya mengetahui bahwa leluhur mereka telah menyegelnya di dalam sekte, tidak ada pengetahuan yang tertinggal tentang asal-usulnya yang sebenarnya, hanya saja leluhur telah menyeretnya kembali dari dimensi yang berbeda. Itu bukan milik dunia ini. Li Qiye tidak menjelaskannya dengan jelas, lalu menambahkan, gadis ini, biarkan dia masuk. Jian Qingzu mendengarnya dan segera menjawab, bangsawan muda, aku telah menerima cinta dari sekte dan telah masuk sebelumnya. Dia telah memperoleh tulang dao pada entry sebelumnya dan membuat pedang padanya. Dia sangat puas dengan hasil ini. Kamu tidak bisa membandingkan masa kini dengan masa lalu, cobalah lagi. Kata Li Qiye. Begitu juga, dia setuju karena dia merasakan perubahan besar setelah menerima hadiahnya. Baiklah, kita pasti bisa mengaturnya. Burung pegar purba langsung setuju. Menurutnya, Jian Qingzu sudah merupakan talenta papan atas. Selain itu, perubahan baru-baru ini akan menjadikan pilar masa depan. Mereka perlu lebih berupaya untuk mempersiapkannya agar tidak membiarkan apa-apa memasuki istana lagi. Sebenarnya, Li Qiye bahkan tidak perlu bertanya, para leluhur pasti sudah mempertimbangkan masalah ini dan mengizinkannya masuk lagi. Ah, Tuan, bukankah Anda membawa murid-murid dari Little Diamond bersama Anda? Burung pegar kuno tertawa dan menyarankan, jika Anda tidak keberatan, mereka juga dapat memasuki istana dan mencobanya. Dia ingin menyenangkan Li Qiye dan membuat pria itu senang dengannya. Itu akan membuat Li Qiye merasa canggung jika melakukan sesuatu yang terlalu drastis di kemudian hari. Terlebih lagi, anggota Little Diamond hanyalah keahlian biasa. Mereka mungkin tidak mendapatkan apapun dari istana, jadi pada kenyataannya, Dragon tidak akan kehilangan apapun sementara Li Qiye akan menyerang mereka. Maka, burung pegar purba mengambil keputusan ini sendiri tanpa memberitahu leluhur lainnya. Seseorang akan menjadi sangat pandai setelah hidup cukup lama, komentar Li Qiye. Kau terlalu baik, bangsawan muda. Burung pegar kuno tentu tahu bahwa Li Qiye dapat melihat rencana, tidak ada maksudnya menyangkalnya. Muridmu juga harus unik, dia juga harus masuk. Saran Jian Qingzu, itu tidak terlalu penting. Li Qiye tersenyum. Memem, Qingzu merasa aneh. Li Qiye bermaksud agak acuh tak acuh terhadap muridnya sendiri dan tidak memberikan sesuatu yang istimewa. Di sisi lain, dia memberi orang asing seperti dia kaya yang luar biasa. Dia berbeda denganmu. Li Qiye menjelaskan, seorang dao agung yang belum terbentuk memulai perjalanan tanpa akhir, yang perlu dia lakukan hanyalah mempertahankan keyakinan dan hati daonya, pencapaiannya di masa depan akan jauh lebih besar darimu. Seorang muridmu pastilah seekor naga sejati. Qingzu tidak keberatan dengan penilaian ini. Namun, dia masih bingung karena dia pernah melihat Wang Weiqiao sebelumnya. Dia hanyalah seorang ahli yang luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa dia merekrutnya sebagai murid. Guru-guru top lainnya hanya memilih jenius terbaik, bukan Li Qiye. Yang lain mungkin mengkritiknya karena menganiaya muridnya sendiri sementara lebih memihak orang luar, bahwa dia tidak berperan sebagai seorang guru. Lebih jauh lagi, dia bertanya-tanya tentang penilaian Li Qiye. Seberapa sukseskah Wang Weiqiao di masa depan? Dia yakin bahwa dia memiliki peluang untuk melampaui leluhurnya, Sekret Luan, tidak ada orang lain yang mengira bahwa Wang Weiqiao dapat mengalahkan Jian Qingzu. Saya berharap dapat segera bertemu dengan muridmu. Burung pegar kuno pun menjadi tertarik. Li Qiye hanya tersenyum sebagai jawaban. Tuan, apakah Anda ingin pergi ke Tiger Pond untuk menemui kakek tua itu sekarang? Burung pegar kuno memerintahkan Jian Qingzu untuk kembali ke sekte dan ingin pergi ke Tiger Pond bersama Li Qiye sendirian. Kakek tua itu dikenal sebagai singa kuno. Dengan izinnya, Li Qiye tidak akan kesulitan memasuki area rahasia Tiger Pond. Li Qiye setuju karena dia tidak memiliki masalah dengan pengaturan ini. Sementara itu, upacara besar masih dimulai di kota. Awan muncul di langit bersama dengan bendera-bendera yang berkibar. Mereka bersatu membentuk jalur yang membentang sejauh 1000 mil di atas dan membentang hingga ke arah Cakrawala. Pengikut naga berdiri di samping sambil memegang panji sekte mereka. Penonton menjadi emosional setelah melihat ini.
Dragon benar-benar tampil habis-habisan dalam perayaan ini. Tamu terhormat akan datang. Seseorang yang datang. Itu pernyataan yang sederhana. Saya sudah berada di sini selama 1 abad dan belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, kata seorang pakar. Pasti dia orang penting yang bergengsi. Seorang tetua agung berkomentar. Saya rasa kurang dari 10 orang yang pantas mendapatkan perlakuan seperti ini di seluruh Skyborder. Yang lain menghitung dengan obeng. Saya tahu, siapa dia. Seorang yang terhubung dengan jaringan informasi yang baik menemukan penjelasannya. Raja 5 Matahari adalah tamu. Dia mengungkapkan hal ini kepada kelompok itu. 5 Matahari. Dari Desolus Timur, kelompok itu menjadi emosional. Serius, murid-murid dari Dragon juga ikut berpartisipasi. Hari ini kita bisa melihat Raja 5 Matahari. Para pemuda menjadi bersemangat. Hal ini berlaku 2 kali lipat bagi para murid perempuan. Salah satu dari mereka hampir melompat dan berteriak, kita akan melihat Raja 5 Matahari. Dia adalah salah satu jenius paling cemerlang saat ini, seorang penakluk generasi sejati ini. Naga sejati di antara manusia. Kenapa dia ada di sini? Mungkin dia ingin memilih ratu dari naga. Mata murid perempuan lainnya berubah menjadi hati. Gosip-gosip terdengar di mana-mana. Para anggota Dragon benar-benar gembira dan menganggap ini sebagai kehormatan besar. Mengapa dia mengunjungi naga? Seorang ahli generasi terakhir dari sekte lain menjadi terkejut. Apakah dia menyetujuinya? Seseorang dari sekte kecil tidak tahu apapun di luar Southern Desolus. Dia bisa dianggap sebagai yang tertinggi di Desolus Timur, seorang leluhur menjelaskan. Ya, dia adalah matahari terbit di sana saat ini. Seorang anggota klan menambahkan, seorang yang bersahabat dengan Eastern Desolus menjadi sentimental, dia benar-benar tak bertanding saat ini. Dia telah menyatukan kembali tanah yang terfragmentasi. Banyak klan kuno di sana telah memutuskan untuk mendukungnya menjadi penguasa Dao berikutnya. Seorang anggota klan di sana menambahkan, Desolus Timur merupakan benua tertua di Skyborder. Benua ini dulunya merupakan benua yang paling makmur dengan banyaknya raksasa dan penguasa Dao. Misalnya, klan yang murni telah mendominasi selama berabad-abad. 3 sekolah ketidaksempurnaan Void juga tak terpecahkan. Lalu ada benteng Skyvine dan sekolah sungai abadi. Zaman keemasan benua ini adalah milik klan yang murni dan pendirinya, penguasa Dao yang murni. Mereka melindungi dunia dari banyak kejadian dan entitas yang tidak menyenangkan. Klan ini memiliki posisi yang sama di timur seperti Lyons Roar di selatan. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit keturunan cerdas yang dihasilkan. Kemudian, klan tersebut tiba-tiba memutuskan untuk menutup pintu dan berhenti berinteraksi dengan dunia luar. Akibatnya, mereka pun menghilang. Raksasa lainnya akhirnya mengikuti dan menghilang dari pandangan. Perlu diingat bahwa benua ini dulunya dikenal sebagai benua Kaisar Fana. Sayangnya, hilangnya raksasa-raksasa ini menyebabkan pukulan berat bagi tanah tua ini. Meskipun semakin banyak talenta dan sekte yang muncul setelahnya, tidak ada yang dapat menandingi klan yang murni. Ini berarti bahwa wilayah itu beragam dan tidak memiliki pejabat otoritas di pusat. Kebangkitan Raja 5 Matahari memberi mereka harapan lagi. Ia berasal dari sekolah 5 Matahari, garis keturunan dengan 2 penguasa Dao. Rumor mengatakan bahwa ia diberkahi dengan konstitusi yang tak tertandingi, memiliki garis keturunan Sky Eagle yang legendaris sejak lahir di atas takdir tingkat surga sejati. Ia tentu saja mencintai surga dan ia hidup sesuai dengan karunia-karunia ini. Di usianya yang masih sangat muda, ia sudah berada di level avatar emas dan menjadi calon pewaris tahta penguasa Dao. Selain itu, ia juga mengunjungi banyak klan kuno di Eastern Desolus dan membuat mereka terkesan dengan kecerdasannya. Banyak leluhur yang mendukungnya. Berkat letaknya di sini, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi penguasa Eastern Desolus. Apakah dia di sini untuk membentuk aliansi dengan naga? Seorang pakar menganalisis. Itu mungkin saja. Seorang tetua agung menjawab, timur dan selatan saling terhubung dan dia juga ada di sini bersama banyak leluhur. Sepertinya dia mewakili Desolus Timur dalam perjalanan ini. Yang lain setuju dengannya. Kekuatan raja saat ini tentu saja dapat mewakili Desolus Timur. Aliansi akan memperkuat status naga di selatan. Tetua lainnya berbisik. Yang lain saling bertukar pandang. Aliansi ini dapat meningkatkan pengaruh Dragon hingga menggantikan Lyons Roar.
Faktanya, ini telah menjadi opini yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, kami mendapatkan hiburan yang menyenangkan. Salah satu penonton menyimpulkan, saya mendengar beberapa orang penting juga ikut datang, kata seorang anggota Eastern Desoles. 3 orang suci, tanya seorang anggota klan. Tidak yakin tentang 3 orang suci itu, tapi saya tahu beberapa dari 8 orang suci ada di sini. Anggota itu memiliki sumber yang bagus. 3 orang suci, 8 orang teladan, 36 penguasa, inilah kelompok yang terkuat di bawah Raja 5 Matahari. Orang suci ketiga itu adalah 3 leluhur kuno dari berbagai klan. Sisanya juga termasuk dalam kekuatan teratas di Eastern Desoles. Ini adalah bukti popularitasnya. Baiklah, jika salah satu dari mereka ada di sini, maka sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Semua orang di kota itu membicarakan kejadian ini. Berapa banyak orang di Skyborder yang benar-benar dapat bersaing dengan Five Sun King? Seorang penggemar muda berkata dengan penuh kekaguman. Yah, dia salah satu dari 5 penakluk muda saat ini. Dia memang punya saingan dan mungkin tidak akan menjadi pemenang utama. Misalnya, True Immortal Conqueror tidak ada tandingannya. Seorang pakar yang berpengetahuan luas menanggapi. Oh, sebuah trompet keras di 3 cabang berbunyi. Ini trompet salam. 3 batalion dari 3 cabang muncul dan memperingatkan dengan megah. Ribuan setan melayang di udara di ujung jalan setapak untuk menyambut tamu mereka. Upacara yang luar biasa. Orang luar merasa takjub, terutama mereka yang berasal dari sekte kecil. Bukan hanya Raja 5 Matahari saja, tapi juga banyak tokoh penting dari Desoles Timur. Upacara penyambutan ini masuk akal, kata salah satu dari mereka. Dengar, para leluhur dari 3 cabang ada di sana. Bisik yang lain, menyadari betapa besarnya masalah ini. Gemuruh, pemandangan itu terdengar dari luar angkasa. Api dan cahaya muncul bersamaan dengan awan yang mengepul. Sebuah ekspedisi muncul di hadapan para penonton. Mereka tampak bergerak pelan namun sebenarnya, mereka melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Barisan depan terdiri dari 8 baris pasukan berkuda. Kuda-kuda berpacu kencang dan menghancurkan langit, meninggalkan jejak kaki. Hanya ada sekitar 1000 pasukan yang berjanji, namun tetap saja tampak seperti baja tsunami, yang mampu menghancurkan semua perlawanan. Berikutnya adalah pasukan utama. Mereka ditemani oleh awan beruntung dan kabut hijau sambil sekitarnya dengan gaya klasik. Terdiri atas 100.000 pasukan yang berasal dari berbagai sekte, terbukti dengan beragamnya panji yang menghalangi matahari. Ada binatang buas dan burung yang ganas, nenek moyang dengan aura yang luar biasa, kereta perang dengan potensi serangan yang sangat hebat. Satu kelompok unik memiliki gajah dengan pagoda di punggungnya. Pria berambut putih terlihat duduk di balkon. Yang lain memiliki elang merah raksasa, tatapan mata merahnya menyerupai sinar merah tua. Angin kencang yang keluar dari sayapnya yang mengepak dapat merobek daging dari tulang. 5 leluhur yang memegang merah berdiri di punggung, tampak agak menakutkan. Sekelompok awan keberuntungan memiliki Raja Iblis Agung yang bermeditasi di tengahnya. Pedang harta karun terletak di atas lututnya. Pedang itu memiliki aura dingin, yang selalu siap menusuk. Jantung. Begitu banyak perwakilan dari Eastern Desoles. Para penonton di bawah terkejut melihat kekuatan itu. Ini lebih hebat dari dugaan mereka. Terlebih lagi, kekuatan ini mendatangkan tokoh-tokoh dan leluhur yang berpengaruh, bukan hanya murid biasa. Menjadi jelas betapa pentingnya kunjungan ini dan alasan mengapa Dragon berpikir begitu serius dengan upacara resepsi. Gemuruh, satu kereta perang ditarik oleh 9 pasang binatang keberuntungan yang bersinar. Cahaya mereka menyinari sekelilingnya sepenuhnya. Orang bisa tahu bahwa mereka sangat kuat. Kereta perang itu sendiri memiliki ukiran rune dan rumbai permata yang tak terhitung jumlahnya. Hukum yang bergema darinya selaras seperti melodi Dao, cukup untuk membuat orang lain tenggelam di dalamnya dan melupakan diri mereka sendiri. Di atasnya ada seorang lelaki tua yang duduk bersila. Pakaiannya berupa jubah emas dengan naga bercakar 5. Ekspresinya berwibawa dan mengundang rasa hormat. Itu adalah mantan guru dari sekolah 5 Matahari. Seseorang dari Desoles Timur mengenalinya dan berkata dengan lembut, "Ayah Raja 5 Matahari." Tambah yang lain, dia sama sekali bukan seorang guru sekte yang luar biasa, tidak layak untuk dikenang. Namun, ada satu hal yang dia lakukan yang akan diingat oleh semua orang, menjadi ayah dari Raja 5 Matahari.
Ia sangat bangga dengan anak-anak yang tak berkompetisi. Oleh karena itu, ia turun tahta dan membiarkan putranya mengambil alih jabatan tersebut. Anak itu tidak mengecewakannya dan sekte tersebut berkembang pesat di bawah kepemimpinannya selama beberapa dekade terakhir, dan berupaya menjadi yang terdepan di wilayah timur. Rombongan yang luar biasa, tidak ada representasi timur yang lebih hebat dari ini. Banyak penonton yang terkagum-kagum. Inilah karisma yang cemerlang Raja Lima Matahari. Bahkan klan kuno bersedia mengirim anggota mereka ke selatan, kata seorang iblis dengan kagum. Bahkan para tetua tinggi dan leluhur yang suka menyendiri dari klan kuno telah menampilkan diri mereka di depan umum demi raja. Di mana Raja Lima Matahari? Tanya seorang penonton. Dia akan datang nanti. Seorang anggota klan yang tahu akan menjawabnya. Suasana dipenuhi kegembiraan karena peristiwa langka tersebut. Pikik, sebuah cahaya warna-warni muncul dan seekor burung merak terbang keluar darinya. Burung itu memiliki ekor yang panjang dan melebarkan sayapnya, meninggalkan bayangan di belakangnya. Burung itu kemudian berubah menjadi seorang pria parubaya dengan sinar-sinar di belakangnya tersusun dalam bentuk burung merak yang melebarkan ekornya. Dia memiliki mata yang mengesankan dan aura kebesaran yang mengepul, tampak seolah-olah dialah satu-satunya orang penting di dunia. Semua orang menarik napas dalam-dalam setelah melihat pemburu yang menakjubkan ini. Raja Merak, banyak tempat di kawasannya. Tuan Bangsek, para anggota Dragon tergeletak. Tidak ada leluhur yang berani meremehkan kejeniusan yang sedang naik daun ini. Meskipun banyak dari mereka yang lebih kuat, dia jauh lebih muda dan lebih berbakat. Hanya masalah waktu sebelum dia melampaui mereka. Dia secara pribadi muncul untuk menyambut utusan ini. Para leluhur dari sisi lain juga turun dari kereta mereka dan berdiri tegak. Bahkan Master Sekte sebelumnya dari Five Sun melakukan hal yang sama. Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi tuan rumah Anda, rekan-rekan Tao. Raja Merak menangkupkannya, berpose sangat tidak pantas untuk acara tersebut. Mereka membalas sapaan itu. Pemimpin sekte sebelumnya dari Lima Matahari datang dan meraih tanan raja, wawasanku semakin luas setelah melihatmu, Raja. Kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kau terlalu baik, mantan master. Raja Lima Matahari adalah jenius yang tak tertandingi di zaman kita, kata Raja Merak. Pemimpin sekte menjadi bersemangat setelah mendengar pujian tersebut. Dia membusungkan dadanya dan berkata, tidak mungkin, dia jauh dari kata tak tertandingi karena dia hanya salah satu dari 5 penakluk. Dia sudah memiliki watak seorang penguasa Dao. Merak menambahkan, ketua sekte sangat gembira mendengar seorang terkenal memuji putra dan harga dirinya. Kekuatan timur menerima meriah dari Raja Naga dan Raja Merak. Penonton telah melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sayangnya, mereka masih merasa tidak puas. Kita belum melihat sang penakluk, sungguh memalukan. Seorang pemuda mengeluh. Ya, calon penguasa Dao, akan menyenangkan untuk melihatnya. Bahkan seorang leluhur generasi terakhir pun setuju. Bagaimanapun, Raja Lima Matahari adalah pewaris resmi, yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa Dao di masa depan. Melihat penguasaan Dao di masa mudanya akan menjadi topik seumur hidup. Sayangnya, sepertinya dia bukan bagian dari konvoi saat itu. Jangan khawatir, sesuatu yang baik akan segera terjadi, kata seorang penonton. Apa yang sedang kamu bicarakan? Orang-orang yang berselisih menjadi bingung. Sang raja ingin menyampaikan ajaran Tao, ungkap lelaki itu, yang membuat khalayak banyak dikumankan. Benar saja, beberapa saat kemudian, sebuah pesan datang dari panggung naga, Raja Lima Matahari akan berkhotbah di alun-alun depan. Semua tamu dipersilakan. Setelah kejadian itu, badai segera melanda kota itu. Kuliah Tao di depan umum. Seluruh dunia akan mendapat manfaat dari ini. Seorang yang terlibat menjadi bersemangat. Semua orang di City of Demons menjadi bersemangat untuk datang dan mendengarkan. Apakah ini benar-benar setara? Kata seorang skeptis. Seorang pakar di bidang periklanan segera membalas, benar sekali, dia adalah pewaris kekuatan besar, makhluk yang mampu menjadi penguasa Dao di masa depan. Kau akan mendapat manfaat dari mendengarkan, tidak diragukan lagi. Ya, bukan hanya itu saja, naga kali ini juga sangat murah hati. Kata salah satu jagoan besar dari generasi sebelumnya. Pertama, Raja Lima Matahari memenuhi syarat untuk melakukan khotbah Dao publik. Dia telah melampaui generasi muda dan banyak leluhur dalam hal pemahaman Dao Agung.
Kebanyakan orang tidak ingin membagi pencerahan mereka dengan orang lain di dunia. Jadi, tindakannya ini tidak mementingkan diri sendiri. Selain itu, Dragon mengizinkannya menggunakan alun-alun di depan istana alam iblis. Alun-alun ini cukup besar untuk menampung banyak mobil. Tempat itu sudah penuh sesak sebelum ceramah dimulai. Penonton dapat melihat istana melayang di udara. Daerah itu sempurna untuk sebuah ceramah Tao, perpaduan antara harta yang tak ternilai dan kejeniusan yang tak tertandingi. Ceramah Tao ini terlalu menggoda sehingga semua orang datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat yang bagus, sambil menunggu acaranya. Termasuk anggota naga dan bahkan orang luar, baik dari sekte besar maupun kecil. Orang luar tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan berusaha sebaik mungkin untuk datang. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk belajar. Klang, pada tanggal yang tepat, sebuah upacara juga dimulai dengan Raja Merak yang memimpin jalan. Para tamu terhormat dari timur mengikuti tepat di belakangnya. Aura yang kuat menyapu alun-alun dan membuat semua orang memasang ekspresi serius. Sungguh luar biasa, banyak tokoh besar datang hanya untuk mendengarkan Raja Lima Matahari. Kerumunan tidak lagi berani berbicara dengan keras. Tentu saja, ini bukan masalah yang memberi muka. Ceramah Raja Lima Matahari sebenarnya bisa menguntungkan mereka. Banyak leluhur yang jauh lebih tua darinya, tapi sebenarnya dia mungkin lebih kuat. Waktu berlalu dengan lambat dan matahari pun terbit. Namun, Raja Lima Matahari masih belum ditemukan. Awalnya, semua orang dengan sabar karena acaranya yang menunggu dan kehadiran para petinggi. Sayangnya, beberapa orang mulai tidak sabar. Mengapa dia belum datang? Tanya seorang pemuda. Sabarlah. Seorang senior menundukkan kepalanya dan memelotot ke arahnya. Si junior tahu bahwa sebaiknya dia tidak menguji amarah seniornya, jadi dia menutup mulut setelahnya. Raja Merak sedikit mengernyit setelah melihat ini. Meskipun Raja Lima Matahari adalah salah satu dari 5 penakluk, Raja Merak juga merupakan seorang jenius tertinggi yang dipuja oleh banyak orang. Dia bertanya kepada mantan Master Sekte Lima Matahari, bolehkah aku bertanya kapan keponakan berbudi luhur akan datang? Segera, segera. Pemimpin sekte itu menjawab meskipun sebenarnya tidak mengetahui penjelasannya. Ledakan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi seperti gong emas. Sesuatu yang besar menghantamnya, menyebabkan ledakan yang membangunkan seluruh orang. Ruang beriak dan portal Dao terwujud menjadi kenyataan. Beberapa lusin pria berbaju besi muncul dan mengancam seperti dinding baja yang tak tertembus. Mereka tinggi dan seluruhnya tertutup pelataran. Hanya mata mereka yang terlihat. Senjata pilihan mereka adalah pedang. Meskipun mereka hanya berdiri di sana, agresi dan nafsu membunuh mereka terlihat jelas. Mereka menyerupai tentara yang berperang dan menuntut orang lain untuk melihat ke atas. Penjaga besi 5 matahari. Seorang tetangga berteriak kepadanya. Raja datang. Yang lain tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini adalah pengawal pribadi Raja 5 Matahari. Mereka telah menemaninya ke berbagai medan perang. Kehadiran mereka berarti bahwa dia juga ada di sini. Area di tengah formasi itu diliputi oleh sambaran petir. Hal ini membuat orang-orang kesulitan untuk tetap membuka mata. Ledakan. Akhirnya, sebuah sosok besar mendarat di alun-alun, menyebabkan gempa dahsyat. Aura dahsyat menayangkan awan dan mengejutkan penonton. Semua orang merasakan tekanan yang tidak terganggu. Raja 5 Matahari. Semua mata tertuju pada gambar ini. Bersambung.